Jadi pada saat kita cerai, itu tetangga kan suka menafsir dan bertanya, kenapa bercerai? Boa-boa. Ada kata jangan-jangan atau boa-boa itu adalah tafsir dari tetangga. Jangan-jangan sudah hilang kejantanan. Materinya mantap, belajar pun makin cepat tangkap. Kampus fleksibel, waktunya pas. Kuliah seru ya di Kulkas. Diskusi seru, ilmunya asik. Belajar cepat, masa depan jamik. Kulkas, seru kajiannya, seri sajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Dan saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Oke Sobat Ngadem, topik Kulkas kali ini terkait perceraian Pak Haji. Kita langsung saja bahas sama Pak Haji Aang kenapa topik ini diangkat dan apa yang melatar belakangi topik ini Pak Haji Aang sampaikan di Kulkas. Oke, Bang Bren. Kita disclaimer dulu. Topik Kulkas kali ini habis cerai terbitlah damai. Betul. Bukan mengadvokasi, apalagi memprovokasi, sehingga siapapun yang sedang adem, ayem, tentrem, genah, merenah, tumaninah, diprovokasi untuk bercerai. Bukan itu. Bukan itu. Apalagi karena sudah turun SK, kita cerai berjamaah biar pahalanya 27 derajat. Bukan itu. Tapi khawatir dimanapun di negeri ini ada sobat ngadem di mana irama takdir Allah menghantarkan untuk bercerai. Padahal sudah bertahan sekuat tenaga, lalu mencari mediator untuk memediatisasi atau memediasi supaya rumah tangga mereka langgeng, tapi pada ujungnya bercerai. Jangan kecil hati, apalagi patah hati. Kenapa? Sebab perceraian itu adalah pintu menuju kehidupan yang lebih otentik dan lebih bermakna. Jadi momentum perceraian itu gunakan untuk melakukan refleksi. Refleksi itu apa? Inner journey, perjalanan ke dalam diri. Waduh, untuk melakukan muhasabah ala nafsi, introspeksi diri, sekaligus bertanya dengan intellectual honesty, resolusi apa yang bisa kita tawarkan agar hidup pasca perceraian itu semakin lebih bahagia dan semakin lebih bermakna. Karena itu, filsafat nilai misalnya melihat kasus penderitaan karena perceraian itu sesungguhnya adalah momentum yang kaya makna. Apalagi misalnya narasi agama, bahwa ketika seseorang sudah diuji dengan perceraian, al-musibah raf'ud darajah, kan musibah itu bisa mengangkat derajat. Maka topik Kulkas kali ini, habis cerai terbitlah damai. Bukan memprovokasi kawan-kawan yang sedang damai, bercerai, bukan itu. Tapi mereka yang sudah vonis cerai, jangan kecil hati, apalagi patah hati. Gitu, Bang Bren. Itu. Jadi karena ada beberapa kondisi yang justru kayaknya sih cerai jalan terbaik. Jalan terbaik. Bagi orang-orang seperti itu, inilah saatnya untuk muhasabah diri. Betul. Dan menyaksikan Kulkas kali ini ya. Oke Pak Haji Aang nih, kita langsung saja berangkat dari bahaya perceraian dulu Pak Haji sebelum kita nanti berdamai dengan perceraian itu sendiri. Saya sepakat bahwa perceraian itu bahaya. Bahaya perceraian. Bang, kata Aristoteles, keluarga itu adalah dasar dari polis. Polis itu artinya negara.
perceraian bisa merusak stabilitas etika yang pada titik tertentu akan mengganggu stabilitas polis atau negara. Jadi goyang negara bila warga negaranya kasus perceraiannya merajalela. Pantesan Indonesia agak-agak gaduh dan goyang. Banyak perceraian Pak di Indonesia. Oke, dalam analisa sementara saya bahwa dampak negatif dari perceraian itu, pertama misalnya bahaya perceraian itu bisa dilihat dari sudut pandang psikologis. Dari psikologi seperti apa Pak Haji? Bahwa perceraian itu kan bisa menggores luka di hati. Luka di hati itu lazimnya perih. Kalau perih itu susah banget untuk pulih. Maka hidup menjadi sumo. Susah move on, bukan susah modal. Sehingga kalau perih itu begitu menyayat hati, susah dan untuk pulih. Kadang mereka korban perceraian itu melakukan inner bully. Ngebully diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Ujungnya tak jarang stres dan depresi. Satu, bahaya. Banyak kan orang yang mengalami depresi karena perceraian. Banyak orang yang susah move on karena perceraian. Banyak orang yang disorientasi hidup gara-gara perceraian. Yang kedua, bahaya perceraian itu secara sosiologis itu bisa memicu munculnya stigma. Stigma itu adalah penodaan yang disebabkan karena tafsir liar tetangga. Tafsir liar tetangga. Ya, ini nih. Jadi pada saat kita cerai, itu tetangga kan suka menafsir dan bertanya, kenapa bercerai? Boa-boa. Nah, ada kata jangan-jangan atau boa-boa itu adalah tafsir dari tetangga. Jangan-jangan sudah hilang kejantanan. Jangan-jangan ada pihak ketiga. Jangan-jangan terus itu akan menstigma. Stigma dari realitas sosiologis itu kadang memantik kita menjadi teralienasi. Terasing. Jadi kita males. Kadang bisa menjadi orang yang ansos. Bahkan kadang secara sosiologis dampak negatif dari perceraian itu bisa meretakkan hubungan dua keluarga besar. Benar nggak? Benar, dua keluarga besar yang sudah harmoni bisa disharmoni dan ini bahaya. Benar, yang ketiga, dalam sudut pandang ekonomis, bahaya perceraian itu lazimnya berdampak pada stabilitas ekonomi. Benar nggak? Dampaknya agak jauh Pak Haji. Jauh pada stabilitas ekonomi. Kadang mereka yang bercerai itu seperti tagline di SPBU. Gimana Pak Haji? Bu, mulai dari nol ya. Bener nggak? Pak, mulai dari nol ya. Pak Haji bener. Banyak yang karena perceraian goyah stabilitas ekonominya. Yang lebih berat lagi bahaya dari perceraian itu terkait pada regenerasi. Jadi anak-anak yang ditinggalkan karena korban perceraian lazimnya mengalami disorientasi identitas. Mereka ada disorientasi dalam identitas. Misalnya, saya ini harus berpihak pada siapa? Berpihak pada papi, berpihak pada mami. Berpihak pada ayah atau berpihak pada bunda. Mereka itu confused, bingung. Bahkan di titik tertentu seperti makan buah si malakama. Waduh. Kalau dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah yang mati. Playlist lagunya Last Child ya. Imo kan. Tak tentu arah Pak Haji ya. Anak-anak kita bingung keberpihakannya kepada anak. Akhirnya muncullah ketidakstabilan psikologis. Yang pada proses berikutnya anak itu menjadi tidak punya tempat untuk bersandar. Jadi secara psikologis, secara sosiologis, secara ekonomis, bahkan dalam konteks regenerasi sangat berbahaya perceraian itu. Pantesan ya. Mama ajangan Aristo tadi berdampaknya terhadap stabilitas negara. Bila perceraian merajalela, goyang negara. Karena tadi ya berbagai lini juga ada dampaknya Pak Haji. Seru kajiannya, seri sajiannya. Seru kajiannya, seri sajiannya. Pak Haji Ang, nah sekarang kalau Islam memandang bahaya perceraian itu seperti apa? Jadi begini Mang. Dalam Islam bila ada kasus perceraian tanpa ilat atau alasan syar'i itu berbahaya. Nabi bersabda, ayyuma imra'atin. Gitu. Bila ada seorang wanita
Kemudian sa'alat zaujaha talaqun. Dia meminta talak atau cerai kepada suaminya bi ghairi ma ba'sin, tanpa alasan yang jelas. Maksud alasan yang jelas itu alasan yang direstui oleh syar'i. Oke. Ini mah jangan karena ada pil pria idaman lain yang sekarang bermetamorfosa menjadi pebinor. Waduh. Atau ada uil wanita idaman lain yang sekarang bermetamorfosa menjadi pelakor. Tanpa alasan yang syar'i, karena ada pebinor dan pelakor lalu ngegugat cerai, kata Rasul, faharamun alaiha raihatul jannah. Diharamkan wanita itu mencium baunya sorga. Mencium bau sorga saja diharamkan, apalagi masuk ke dalam sorga. Raihatul jannah. Jadi yang menggugat cerai suami maupun istri tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, bahaya, diharamkan masuk ke dalam sorga. Satu, Mang. Yang kedua, mereka yang bercerai dalam petunjuk Allah di Al-Baqarah 102 adalah mereka yang masuk pada perangkap sihirnya iblis. Jadi para tukang sihir memiliki ilmu sihir dan iblis memiliki ilmu sihir. Itu tujuannya ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi sihir yang dimiliki oleh iblis itu digunakan untuk memisahkan pasangan suami istri. Berangkat sihir ya, Pak. Oke, jadi pasangan suami istri yang pirok, yang bercerai, yang talak, dia sedang masuk pada perangkap keinginannya iblis dengan ilmu sihirnya. Ya. Pada ujungnya kata Allah, bila ada alasan syar'i, misalnya Rasulullah bersabda, abgodul halal ilallahi ta'ala at-talaq. Bahwa halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Halal perceraian itu, tapi paling dibenci oleh Allah. Paling dibenci. Halal tapi benci gimana Nah, ya Pak Haji? begini, pada ujungnya bercerai itu dibolehkan, tapi itu sebagai solusi akhir. Solusi akhir. Itu pintu darurat. Itu pun setelah diikhtiyari melalui proses islah. Jadi boleh bercerai, tapi harus islah dulu. Harus ada ini dulu Pak Haji ya. Ada upaya dulu untuk mempertahankan dulu. Kalau toh tidak bisa dipertahankan, boleh cerai, tapi islah dulu, saling membebaskan dulu. Hingga kata orang Sunda, eueuh gantar kakaitan. Waduh. Caang bulan 14 bersih jalan sasapuan. Waduh. Jadi setelah cerai tidak ada masalah. Tidak ada Gitu. masalah dan baik-baik saja Pak Haji Baik-baik ya. saja. Nah, Pak Haji ini erat kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya. Lantas kenapa orang-orang memilih jalur perceraian yang bahaya itu, Pak Haji? Nah, ini nih perlu dielaborasi ini. Oke, saya baca buku judulnya Justice, Gender, and the Family. Waduh. Jadi begini, di buku itu Okin bicara begini, seseorang memilih perceraian lazimnya karena sudah hilangnya tujuan bersama. Tujuan Karena bersamanya tidak hilang. ada tujuan bersama, hilang orientasi bersama, apalagi hilang kesempatan bersama-sama, yang hadir tinggal ego bersama dan sama-sama ego, maka bercerai adalah pilihan. Untuk itu kan ditemui postulat Aristotelian. Gimana? Jika langkah sudah tidak sejalan, maka relasi akan kehilangan haluan. Di situ perceraian adalah pilihan. Oh, itu ya yang Karena langkah sudah tidak sejalan. pegangan teman-teman yang cerai Pak Haji. Lalu kita sudah tidak punya haluan. Ya. Jadi daripada awet rajet, mending pendek pejet. Ya, Gitu. sekalian, Pak Haji. Nah, Mang, kenapa seseorang memilih perceraian yang bahaya itu ada dua faktor. Satu ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Secara internal, kenapa seseorang memilih perceraian yang berat itu? Di buku The Five Laws of Language ya, dia disebutkan seperti ini. Secara internal, itu orang milih bercerai itu karena adanya ketidakmatangan emosi. Maka mau berumah tangga tuh matangkan dulu emosi. Harusnya. Orang bercerai karena ketidakmatangan emosi. Contoh, temperamen. Ya. Ada masalah gampang ngambek. Lalu sering lepas kontrol, tidak matang emosi. Kemudian reaktif terhadap sesuatu tapi lebay. Hingga ujungnya KDRT. Satu. Yang kedua, secara internal orang milih bercerai itu memang karena ada komunikasi yang buruk. Komunikasinya Seperti apa nggak komunikasi yang lancar. buruk tuh? Yang apatis. Pasti tanya, dari mana? Dari belakang. Kemana? Ke depan. Ngapain sih kepo? Itu apatis. Kemudian komunikasi yang buruk itu seperti apa lagi? Agresif. Sekali bertanya begitu agresif.
apalagi misalnya seringkali mengadili, narsistik. Kalau komunikasi dengan pasangan nyinyir, tidak hanya itu hate speech, ujaran kebencian saja. Suami di body shaming misalnya, istri pun sama gitu. Hirung teh ini demek teuing anjir misalnya kan kayak gitu. Sina perlu nikah. Lalu hilangnya rasa kepercayaan di antara sesama. Iya. Susah kan bisa saling curiga. Berikutnya sudah beda lagi prinsip hidup. Jadi orang milih perceraian secara internal karena tadi persoalan salah satu di antaranya tidak matangnya emosional. Iya, Yang kedua, secara eksternal Mang, kenapa orang milih bercerai yang sangat berat itu? Iya. Pertama, karena masih ada campur tangan orang tua, lazimnya kayak gitu. Ah, itu mungkinnya rata-rata Ya, saja orang tua tuh permasalahan. kadang suka ikut campur. Contoh kontrol berlebihan. Jadi mantu itu atau anak itu dikontrolnya sangat lebay, berlebihan. Kemudian misalnya kritiknya terlalu pedas. Ngeritik ke mantu tapi pedas banget gitu. Sekali-kali mantu lagi nggak punya pekerjaan, nginep itu di rumah, ngegebah ayam. Saya ngegebah ke mantu kan. Husah. Sebelanja online Pak Haji diomongin sama mertua ya Pak Haji. Kemudian melakukan perbandingan yang tidak kesemek tuh kesemek. Itu Itu apple to apple ya. Ngebandingin mantu yang bungsu sama mantu yang sudah dewasa misalnya. Itu kan tidak adil, apalagi baru belajar pernikahan mantu dibanding-banding. Kemudian berikutnya selain campur tangan orang tua, ada pihak ketiga biasanya. Faktor eksternal yang memilih perceraian. Pebinor dan pelakor, Ada yang itu selingkuh, ada cheating misalnya. Tapi ada lagi satu lagi selain pebinor dan pelakor apa Pak Haji? Pebotor. Itu perusak rumah tangga yang sesungguhnya Pak Haji. Oke. Oh, jadi lalu itu aja. ada main mata, Main kemudian mata. main belakang, main serong gitu, main gelap, ujungnya kan ada pihak ketiga, main odong-odong misalnya. Lalu berikutnya secara eksternal lazimnya perceraian itu karena tekanan ekonomi, Tekanan misalnya keterbatasan pendapatan, lilitan hutang, kemudian juga misalnya perbedaan konsep dalam tata kelola keuangan bisa menjadi penyebab eksternal perceraian. Satu lagi, penyebab perceraian dipilih padahal begitu berbahaya itu karena pengaruh media sosial. Pengaruh media. Jadi pasangan kita terlalu melakukan intimasi dengan media sosial. Jadi terlalu dekat, Dekat. intim. Bang, saya pulang kerja ya, di rumah ada istri, ada anak. Bukan menyambut suami yang datang pulang kerja, tapi masing-masing enjoy dengan handphonenya masing-masing. handphone. Kok sama Pak Haji? Padahal yang beli paket saya, Iya. yang beli handphone saya. Benar. Saya pulang kerja malah tidak disambut. Mereka Iya. enjoy dengan media sosialnya. Persoalan intimasi seseorang dengan medsos Iya. itu juga berdasarkan hasil riset pemantik perceraian. Oke. Apalagi kalau di medsos itu mempengaruhi pada gaya hidup modern yang kadang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi Kondisi kita. ekonomi. Biar tekor asal kesohor. Itu Bang, jadi Oke. gitu. Jadi itu ya Pak Haji ya, orang-orang memilih perceraian karena sebab-sebab tersebut gitu ya. Nah Pak Haji Ang, bagaimana sekarang kalau responnya Pak Haji atau respon dari pelaku atau korban dari perceraian ini? Lazimnya responnya dua, ada yang negatif, ada yang positif. Ya. Seru kajiannya, seri sajiannya. Seru kajiannya, seri sajiannya. Yang negatif itu mereka mengutuk perceraian itu. Marah pada perceraian itu. Marah pada perceraian. Karena mereka tidak menginginkan perpisahan itu. Hingga akhirnya memantik luka yang dalam. Karena itu pasca bercerai, agendanya itu adalah agenda balas dendam. Waduh. Hidupnya difokuskan bagaimana bisa balas dendam pada suami yang menceraikan atau pada istri yang menggugat cerai. Oke. Negatif melihat perceraian. Langkah pertamanya story titik-titik Pak Haji. Semua isinya tentang kejelekan suami atau istri yang diceraikannya Pak Haji. Ini itu bahaya karena kalau balas dendam itu bisa membuat jiwa yang kita keriput. Ya. Wajah keriput tidak terlalu bahaya, tapi kalau jiwa yang keriput. itu bahaya. Waduh. Kedua ada responnya yang positif. Mereka menerima, damai dengan perceraian itu. Bahkan kata Al-Ghazali dalam Kimia As-Sa'adah begini kata beliau, damai bukan berarti tanpa luka, tapi damai itu kemampuan berdamai dengan luka.
Jadi damai itu kemampuan berdamai dengan luka, kata Al-Ghazali. Sayyid Hussein Asy'ari juga misalnya pernah punya quote di Islamic Science bahwa damai dengan segala keadaan adalah makom spiritual tertinggi setelah cobaan. Oke. Makom spiritual tertinggi itu adalah damai dengan segala cobaan. Keren nih. Maka mereka yang mengambil sikap damai dengan perceraian, ngerespon perceraian itu sesuatu yang positif, maka cerai bukan akhir dari segalanya. Bahkan cerai itu menjadi momentum untuk refleksi diri, Yap. untuk misalnya melakukan proses pemilihan diri, sekaligus momentum untuk replanning kehidupan di masa yang akan datang. Oke. Gitu. Luar biasa Pak Haji. Nah, sekarang hikmahnya Pak Haji dari perceraian ini. Seperti apa hikmahnya kira-kira? Oke, Supaya mengobati ya. begini Mang, kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, tidaklah Allah membukakan bagimu satu pintu kesulitan kecuali Allah siapkan pintu-pintu kemudahan yang lainnya. Jadi ada pintu kemudahan Ada lain. pintu kemudahan yang lain. Makanya kalau ngaji Hikam Ibnu Athaillah atau misalnya baca Masnawinya siapa Rumi, baca Stoiknya, tenang hidup ini. Setiap pojok dari kehidupan tuh indah. Iya. Oke, di antara hikmah dari perceraian, pertama, cerai itu adalah jalan menuju pembersihan jiwa dari toksik yang telah terbukti menghancurkan rumah tangga kita. Jadi dengan cerai, bahwa racun rumah tangga kita menjadi terbersihkan. Satu. Yang kedua, cerai itu adalah jalan untuk menginstal ulang orientasi hidup kita berumah tangga. Jadi jangan-jangan rumah tangga kita yang kemarin terlalu banyak virus. Maka sekarang butuh diinstal ulang. Nah, cerai itu menginstal ulang orientasi kehidupan rumah Jadi tangga. ada virus diinstal ulang. Wah keren ya pengibaratannya Pak Haji. Kemudian yang ketiga, hikmah perceraian itu adalah momentum untuk membuka pintu kematangan emosional dan spiritual kita. Bisa jadi kemarin kita cerai karena emosi kita tidak matang, spiritual kita tidak matang. Maka cerai adalah momentum untuk membuka pintu kematangan emosi dan Jadi spiritual. mengupgrade Pak Haji ya. Iya. Pintu spiritual kita. Keempat, hikmah perceraian itu adalah ujian yang bisa membuat kita akan hakikat kebersamaan, bukan sekedar kepemilikan. Oke. Gitu. Bersama itu bukan hanya dengan suka, tapi harus bersama juga dengan derita. Jadi pemikirannya tuh jadi kita terbuka Pak Haji ya. Oke. Kemudian yang kelima, dalam sudut pandang teologis, bila bercerai itu adalah kehendak Allah, yakini Allah tengah merencanakan rencana yang lebih indah dan lebih hebat lagi bagi kita. Bukankah sejarah membuktikan banyak orang yang hidup sukses setelah perceraian? Itu hikmahnya. Itu hikmahnya justru Pak Haji ya. Nah setelah hikmah, apa Pak Haji, dari agama tipsnya atau memberi tips untuk meraih damai dari kesuksesan ini? Ujungnya tips agama damai setelah cerai, habis cerai terbitlah damai. Saya punya rumusnya jamu tasido. Ini kulkas sekarang tuh banyak rumus Pak Haji ya. Jamu itu artinya jaga mulut. Jadi setelah bercerai, jaga mulut ini, jangan ngungkit-ngungkit luka di masa yang lalu. Jaga, sebab salamatul insan fi hifdil lisan. Mengungkit kehidupan masa lalu itu mengabadikan luka. Perih terus, bahkan jaga mulut kita, jangan bicara yang menyakitkan tempo Dan lalu. biasanya dituangkan mulut itu lewat status WhatsApp, status dari Instastory. Satu jamu. Yang kedua, Jagalah ya. tasido. Taknya untuk takwa, si-nya silaturahmi, do-nya doa. Pertama takwa, di atolak. Ya, Allah bicaranya di atolak. Ya. Surat tentang talak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang takwa pada Allah, Allah akan ngasih jalan keluar. Jadi bisa jadi perceraian ini jalan keluar dari masalah kita di masa lalu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan ngasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa tahu Allah ngasih rezeki putri yang lebih cantik setelah cerai. Suami yang lebih ganteng dan mapan, Pak Haji. Bisa jadi seperti itu kalau takwa. Setelah takwa yang kedua silaturahmi, jaga silaturahmi, terutama bila setelah kita bercerai kita ingin sama-sama merawat anak kita jadi generasi yang baik. Jadi jaga silaturahmi kita dengan mantan demi perkembangan anak kita. Ingat kata Rasulullah gini, laisal wasilu bil mukafi, bukan silaturahmi mereka yang membalas kebaikan dengan kebaikan serupa, walakinnal wasila, tetapi silaturahmi itu alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha, yakni mereka yang apabila
tali kasih sayang yang putus disambungkan kembali. Oke. Jadi jaga silaturahmi dengan sang mantan demi anak kita. Demi anak kita. Kata Rasul begini, manittaqa rabbahu, siapa yang takwa pada Tuhannya, wa wasala rahimahu, dan siapa saja yang menyambungkan tali silaturahmi, kemudian nussi'a fi ajalihi, maka Allah akan memanjangkan usianya, wa tharo malahu, dan Allah akan memperbanyak hartanya, wa habbahu ahlahu, dan dia akan dicintai oleh keluarganya. Jadi kalau menjaga takwa dan silaturahmi, umur panjang, kemudian berikutnya rizki kita banyak, dan kita akan disukai oleh keluarga kita. Oke. Nah, tasido, takwa, silaturahmi, terakhir doa. Maksudnya apa? Doakan mantan kita itu baik. Jangan ada doa jelek. Sebab kata Rasulullah, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bidakhril ghaibi. Seorang mukmin yang mendoakan saudara mukmin yang lain di belakangnya. Jadi pada saat kita mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang yang didoakannya, illa qalal malak, kecuali berdoa para malaikat, walaka bimislin, untukmu apa yang kamu doakan. Jadi gini, kalau Amang ngedoakan mantan misalnya, mudah-mudahan Tanpa dia mantannya tahu. mudah-mudahan dia dapat pasangan bahagia, kata malaikat, semoga pasangan kamu juga mendapatkan pasangan. Jadi yang kita bahagia. juga didoakan oleh malaikat Didoakan secara oleh diam-diam tanpa kita ketahui, Pak Haji. Oke. Jadi iya. agar setelah cerai terbit damai, ingatlah rumusnya jamu, Tasido, jamu jaga mulut, jaga taknya mulut, takwa, takwa, sinya silaturahmi, silaturahmi, do-nya doa. doa. Itulah tipsnya dari Pak Haji Aang supaya kita berdamai dengan perceraian. Ya, setelah kita tadi Pak Haji Aang menjelaskan tentang bahaya perceraian, bahkan bisa mengganggu stabilitas negara, ya, dan ada solusi juga dan ada tipsnya juga. Ini paket komplit Pak Haji Aang. Langsung saja kata-kata kulkas untuk sobat ngadem semua di rumah. Oke, sobat ngadem, tidak ada indahnya pernikahan yang sebanding dengan dukanya perceraian. Meski dihalalkan, perceraian itu begitu dibenci Tuhan. Mudanjatkan doa dari Rasulullah agar rumah tanggamu dijaga dari perceraian. Kata Rasul, Allahumma alif baina kulubina wa aslih data bainina. Ya Allah, satukan hati-hati kami dan perbaikilah urusan kami. Doa agar selamat dari perceraian. Oke. Dua, perceraian terkadang disebabkan oleh suami istri yang pernah healing bersama teman kerja. Namun perceraian justru lebih sering terjadi karena mereka terlalu sering healing berdua. Karena habis healing terkikislah isi rekening. Justru malah terlalu banyak healing ya karena terkikis rekening. Ketiga, suami Bisa, istri bisa. memutuskan untuk bercerai itu bukan pertanda bahwa mereka tidak mengerti satu sama lain, tetapi pertanda bahwa hidup mereka sesungguhnya akan dimulai. Semoga habis cerai terbitlah damai. Oke. Dalam ketidakseimbangan kosmik, perceraian yang kita rindukan adalah perceraian antara hujan dengan banjir, perceraian antara api dengan kebakaran, dan perceraian antara angin dengan puting beliung. Perceraian angin dan puting beliung. Wah, iya. Semoga angin tidak mendatangkan puting beliung. Iya, semoga seperti itu. Semoga hujan tidak mendatangkan banjir. Itu ya. Oke, luar biasa. Tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem Sebuah di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini Jangan dianggap yang paling benar, tanya lagi pada narasumber yang lain. jangan lupa like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Saya Brenci Anjur undur diri. Saya Aang Ridwan pun undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas Kuliah. Ringkas satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan. wahyu Kulkas. Seru kajiannya, Seri sajiannya. sajiannya. Kulkas, Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.